ตอสครับชีวิตผมเนี่ยก็เหมือนวัยรุ่นทั่วไปยายไม่อยู่แล้วแม่ผมเนี่ยเอายายไปเราแม่ขอโทษบอกว่าไม่ได้แม่งไว้ตอสเล่นอย่างนี้อ่ะ Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Kembali lagi bersama saya di Room Room 07. Kali ini kita akan membahas sebuah film Thailand yang berjudul Love Have You Thought yang terbit di tahun 2015. Di mana film ini juga diperankan oleh pemeran yang memerankan film Dangerous Boys yang bernama Kunatif. Di sini menceritakan Todd pada saat remaja, ia harus rela menolak para wanita yang ia cintai karena demi merawat neneknya. Tapi ia tumbuh dewasa berwajah tampan dan harus rela pergi mencari nafkah untuk neneknya. Tanpa perlu banyak spoiler di awal, langsung aja kita masuk ke alur filmnya. Cekidot. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang sedang mengendarai sepeda motor. Pria ini bernama Todd dan dia memiliki keinginan memikat semua gadis-gadis dan bersenang-senang di masa mudanya. Kemudian terlihat Todd telah sampai ke tempat dia bekerja. Di sini diketahui ternyata Todd bekerja sebagai driver ojek. Lalu tidak lama kemudian datang seorang gadis cantik bernama Belle yang meminta Todd untuk mengantarnya ke suatu tempat. Dengan semangat, Todd langsung mengiyakannya. Di perjalanan, Todd terlihat sangat senang sekali berbicara dengan Belle. Begitupun sebaliknya, Belle juga terlihat sangat senang. Namun karena terlalu asik berbincang, Todd mengendarai motor tanpa memperhatikan jalan, yang membuat mereka mengalami kecelakaan. Karena kejadian itu, Todd mengalami cedera di leher dan patah tangan. Lalu teman-temannya mengajak Todd ke sebuah diskotik untuk menghibur diri dan bersenang-senang. Ketika sudah sembuh, Todd pun menjumpai neneknya di panti jompo. Di sana Todd juga berjumpa dengan Belle kembali. Ternyata neneknya Todd dan kakeknya Belle berteman. Beberapa hari kemudian terlihat Todd bersama temannya yang bernama Panda sedang mencari sesuatu di internet. Ternyata yang mereka cari adalah sebuah krim kecantikan dan mereka pun langsung memesan krim tersebut. Ketika barang pesanannya sampai, Todd pun menyuruh Panda untuk mencobanya. Esoknya ketika Todd memikirkan apakah krim tersebut benar-benar efektif atau tidak, tiba-tiba Panda muncul yang membuat Todd terkejut. Ternyata wajahnya Panda menjadi mulus seperti wajah wanita. Sehingga Todd punya ide untuk membuat iklan tentang krim tersebut dan menguploadnya di internet. Tanpa disangka, mereka mendapatkan banyak pesanan. Kemudian terlihat Todd, Panda, dan bersama 3 orang temannya bersiap-siap akan mengantarkan barang tersebut kepada para pemesan. Di sini Todd pergi bersama Panda untuk mengantarkan suatu pesanan yang lumayan banyak. Sesampainya di tujuan, Todd dan Panda langsung membawa barang tersebut masuk ke dalam dan bertemu dengan orang yang memesannya. Ternyata yang memesan barang tersebut adalah seorang wanita yang cantik bernama Ning. Lalu pada malam harinya saat Todd dan Panda sedang mengobrol, tiba-tiba datang ketiga temannya dan terlihat wajah mereka dipenuhi banyak jerawat. Todd pun langsung bertanya kepada mereka mengapa wajah mereka menjadi seperti itu. Mereka pun mengatakan kalau ini semua disebabkan oleh krim tersebut dan mereka meminta uangnya kembali kepada Todd. Esoknya saat Todd dan Panda sedang sarapan, tiba-tiba terdengar suara sekumpulan orang marah-marah di depan rumah mereka. Ternyata itu adalah suara pelanggan mereka yang protes karena wajah mereka rusak oleh krim tersebut dan meminta uangnya kembali. Dengan terpaksa Todd pun menemui mereka yang terlihat marah-marah tersebut. Ketika Todd membuka pintu, mereka semua pun histeris karena melihat Todd yang begitu tampan. Hingga amarah mereka pun hilang seketika. Lalu Sin berpindah ke toko kosmetik milik bibinya Ning. Tak lama kemudian datang Todd dan Panda untuk menawarkan produk mereka.
Di sini mereka menawarkannya dengan memaksa bibinya Ning untuk membelinya, yang membuat mereka sedikit bertengkar. ป้างใครเนี่ย ก็เป็นเจ้าของร้านนี้สิ ฉันชื่อเกรซจ้ะ เกสเกิดอะไรอ่ะจำสิเราจะเปลี่ยนหน้าคุณให้เป็นคนใหม่ นี่แม่งเปลี่ยนจากคนเป็นเอาเฮียเอาพูดจาอย่างนี้อ่ะ แค่ยังพูดอย่างนี้อยู่ไง ขี้โกงนี่หว่าพกแม่งไว้ตอด เล่นอย่างนี้เหรอเออ ว้ายตายแล้วนี่อย่านะ อะไรเนี่ยเฮีย มึงจะเฮียนี่ไหนเฮียเกรซ เฮียเกส เฮียเกรซจะเลย เธอด้วย เอ้ยตายแล้ว โอ้ย ตายแล้วตายแล้ว หมายฟันดามึงจะนั่งกับพี่ ตอดจริงๆ แล้ว เลย ผมจะมาอีก Malam harinya, Todd dan Panda pergi ke sebuah diskotik untuk bersenang-senang. Namun di sana Todd melihat Ning yang sedang bertengkar dengan pacarnya dan pergi. Todd pun mengikuti kemana Ning pergi. Ternyata Ning sedang menangis. Todd lalu mencoba menghiburnya, tapi sayangnya Ning malah marah-marah kepada Todd. Dia pun menginjak kaki Todd dan berlalu pergi, meninggalkan Todd dan Panda. อยู่คนเดียวตลอดชีวิต ขอให้พ่อแม่ตาย อุ้ย ตาย เอาตอนกูไม่ตั้งหลังด้วย Ketika Todd sampai di rumah, tiba-tiba dia mendapat telepon yang memberitahukan kalau neneknya terkena serangan jantung dan sedang dirawat. Terlihat Todd sangat sedih melihat keadaan neneknya yang sedang dirawat itu. Untuk mencari biaya perawatan neneknya, Todd pun bekerja tambahan sebagai pelayan di sebuah bar. Tapi dia juga dibantu oleh Panda dan Ning. Dari sini mulai terlihat kedekatan antara Todd dan Ning. ไอ้ตอดมาแล้ว เนี่ยนะของมึงขั้นเนี่ยนะของกูเสีย1,000อ่ะแล้ววิวมันสวยเตะให้เพิ่มอ่ะ อะไรตีอะไร ว้าวเย้ว้าว Keesokan harinya, Todd pun mengajak Ning untuk menemui neneknya yang terlihat neneknya Todd sudah mulai membaik. Neneknya pun bertanya siapa gadis yang bersama dengan Todd itu. ไม่ใช่แฟนยายเพื่อนนะ อย่ามาอำแม่นะ 3,000 ที่ไหนล่ะ 300,000 3,000 ที่ไหนล่ะ 300,000 ฉันมีเงินอยู่ในกระเป๋า 300,000นี่ใครแม่มึงเฮ้ยอีเด็กนี่ Kemudian pada malam harinya Todd, Panda dan Ning kembali bekerja di bar. Dikarenakan vokalis band yang akan tampil di bar tersebut tidak datang, Todd pun dengan inisiatif menggantikannya untuk bernyanyi. Terlihat semua pengunjung sangat menyukai penampilan Todd, terutama para wanita karena melihat Todd yang begitu tampan. Setelah penampilan itu, Ning memuji Todd dan mengatakan kalau banyak wanita yang menyukainya. Todd pun berkata tidak juga, karena Ning tidak menyukainya. Di saat mereka pulang dengan sepeda motor Todd, tak disangka datang para wanita yang menyukai Todd dan menyuruh Ning turun dari motor Todd. Mereka semua berebutan untuk naik digoncengin Todd, sehingga mereka semua bertengkar di sana. Dengan diam-diam, Todd pun berhasil kabur dari para wanita itu. ตอดกับใครอ่ะกับใครอ่ะกับใครอ่ะกับใครอ่ะอีแฮกลงมาในนี้เลยอีแฮกพูดเองใจเย็นลงมาอีแฮกแล้วไหนบอกไม่มีแฟนไงไม่มีแฟน Sesampainya di rumah Ning, Todd pun minta izin kepada Bibi Ning untuk mengajak Ning pergi jalan-jalan. Bibi Ning pun mengizinkan asalkan jangan pulang terlalu malam. Setelah itu mereka pergi makan di sebuah warung. Sini Todd terus memandang Ning dan diejek oleh Panda. Ternyata di sini kita tahu kalau dulu pada masa SMA Todd begitu menyukai Ning. Tapi sayangnya Ning tidak menyukai Todd karena dia telah punya pacar. Hal itu membuat Todd begitu sedih. เข้าใจนะที่ชอบพี่อะแต่พี่มีแฟนแล้ว Dan ternyata hal itulah yang membuat Todd tidak memiliki pacar hingga sekarang karena dia trauma dengan wanita. Kemudian Shin berpindah ke panti jompo tempat neneknya Todd dirawat. Di sana terlihat ada acara perayaan kecil-kecilan. Ning pun juga ada di sana bersama Todd. Tak lama datang pacarnya Ning yang bernama Preo dan menariknya untuk pergi dari sana. Ketika sampai di dekat mobilnya Preo, Ning meminta untuk melepaskan tangannya karena sakit. Tapi Preo malah marah-marah karena Ning pergi dengan Todd.
sehingga Ning langsung menampar Priu. Hal itu membuat Priu kesal dan mendorong Ning hingga jatuh. Todd yang melihat itu langsung memukul Priu. Ning pun berusaha menghentikan Todd untuk memukul Priu. Todd yang marah tidak menghiraukan perkataan Ning. Hingga dengan terpaksa Ning pun menampar Todd dan marah kepada Todd.ไว้คุยกันวันหลัง Setelah kejadian itu, Todd terlihat sedih hingga dia memutuskan pergi ke puncak, ke tempat temannya yang membuka warung kopi untuk menenangkan diri di sana. Di sisi lain, Ning pun juga terlihat sedih karena Todd sudah pergi. Tak lama kemudian, Panda, Bell, serta 3 temannya yang lain juga ikut menyusul Todd ke sana. Esok harinya, Panda memanggil Todd sambil berkata siapa yang datang. Ternyata yang datang adalah Ning bersama pacarnya. Mereka pun berbicara. Ternyata Ning sudah putus dengan Preo. Dan Preo sudah memiliki pacar baru. Kedatangan Preo ke sana hanya untuk meminta maaf kepada Todd atas kejadian sebelumnya. Todd pun langsung pergi dari sana sambil diikuti oleh Ning. Ning terus memanggil Todd dan menyuruhnya berhenti. Mendengar itu pun Todd berhenti dan Ning pun mendekat kepadanya. Tanpa disadari oleh Todd, ketika Ning sudah di dekatnya, Ning pun langsung memukul wajah Todd. Tapi Todd malah memeluk Ning, hingga Ning kembali memukul Todd. Hingga Todd pun langsung mencium Ning. Akhirnya mereka kembali berbaikan dan film pun tamat. Ending yang membagongkan.